Dikutip dari Kompas.com Jakarta, pengacara Josep Parera mengakui telah menyerahkan uang kepada seseorang di Mahkamah Agung atau MA terkait pengurusan sebuah perkara. Josep merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hingga Kamis kemarin. Saat akan dibawa ke rumah tahanan dari Gedung Merah Putih KPK Jumat 23 September 2022 dini hari, Josep mengatakan, "Saya dan Mas Eko sebagai lawyers mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semua. Kami siap menerima hukumannya karena itu ketaatan kami," pungkas dari Josep. Josep lantas menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengacara di Indonesia atas tindakan yang telah dilakukan. Ia berharap tidak ada lagi pengacara yang terjerat kasus hukum, termasuk tindak pidana korupsi seperti yang menjerat dirinya. Josep menyatakan, "Saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari bawah sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya," ujar Josep. Diberitahukan sebelumnya, KPK menetapkan 10 orang tersangka dari hasil OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Hakim Yudisial atau Panitera pengganti Eli Tripangestu, 2 PNS pada kepaniteraan MA Desi Yustria dan Muhajir Habibi, serta 2 PNS di MA, Redi dan Al Basri menjadi tersangka penerima suap. Kemudian, Josep dan Eko Suparno yang juga pengacara, debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Herianto Tanaka, dan debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto menjadi tersangka pemberian suap. Atas perbuatannya, Herianto, Josep, Eko, dan Ivan dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B atau pasal 13 atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Sudrajat Dimyati, Desi, Eli, Muhajir, Redi, dan Al Basri sebagai penerima suap disangka pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B Jo pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, terkait OTT di Jakarta dan Semarang tersebut, KPK mengamankan $205.000 Singapura dan 50 juta rupiah. Demikianlah kilas figur kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari tindak pidana korupsi.